Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IISG dan juga saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham batubara. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup dengan 6.852, terkoreksi 0,91%. Dan transaksi sampai saya buat video ini di 9,7 triliun. Sepi ya hari ini, transaksi tutupannya di 6881, ditarik naik 29 poin, hampir setengah persen tarikannya. Langsung saja ke tekniknya. IISG ditarik naik dan saya lihat tadi sore itu dekat-dekat closing tuh Big Bang rata-rata ditarik naik, closingnya ditarik naik. Mudah-mudahan besok rebound ya. Tapi ya menurut saya indikasi lemah lah. Tapi selama nggak jebol 6.800, 6.750 toleransinya ya nggak masalah. Tetap aja kan ada yang ngasih profit. Jadi itu aja dulu untuk IISG ya. Mudah-mudahan lah. Butuh konfirmasi 2 hari ke depan, Kamis Jumat, pokoknya harus hijau. Kalau bisa minimal 6.900 sudah aman lah. Gak usah muluk-muluk, naik 0,5% aja udah cukup bagus. Apalagi kalau tembus 7.000 2 hari ke depan bagus, udah pasti swing low minggu ini. Cuman ya masih sama gambarannya tuh. Ya, itu aja dulu untuk IISG. Langsung saja ke saham pertama, Indi yang ditutup di 1.340, menguat 0,37%. Asing belum dibuka. Sebelum ke teknikal Indi, mau lihat dulu harga Newcastle Coal itu naik lumayan ya, hampir 10% naik ya. Lama nggak lihat, kemarin kalau nggak salah di 107, 108, sekarang 114. Berarti berapa persen tuh? 6%an naiknya. Jadi saat ini ya oke lah. Jadi gimana untuk Indi? Belum aman, kalau belum tembus 1400. Bisa nggak saya spek buy? Ya kalau mau, tapi disclaimer ya, kalau dead cat bond ya udah cut loss aja lagi di 1300. Pasti dead cat bond, pasti lanjut ke bawah kalau mau beli dulu ya. Tapi menarik kalau dia minggu ini bisa tembus 1400 atau Senin depan. Kita lihat ya. Kenapa? Karena udah jebol. Ini udah agak rawan karena udah lama di bawah kan. Apalagi kalau jebol 1300 ya 1000 ada peluang. Atau minim-minim tuh 1150, turun sekitar 10% lebih. Hati-hati tuh kalau Indi. Tapi kalau mau bagus ya harus rebound. Maksimal Senin depan sudah di atas 1400 lagi. Wah bagus tuh. Potensi besar ini selesai swing low dan siap-siap swing atas. Ya kita lihat Indi. Lanjut Adro yang ditutup di 1775, terkoreksi 3%. Adro aduh jebol juga support. Walaupun cuma 25 poin ya, nggak nyampe 2% jebolnya. Tapi ya jebol. Kita lihat 1-2 hari ke depan. Kalau dia balik ke atas 1800 aman. Buy on breakout aja kalau berminat Adro. Lanjut AAD yang ditutup dengan 6.700, terkoreksi 0,37%. AAD belum dulu juga di bawah 6.800, di bawah 7.000 itu belum menarik. Lihat besok atau lusa kalau tembus 7.000 atau minimal 6.850 aja, naik 2% aja kita lihat dulu. Menarik kalau dia tembus naik 2%. Ya, tunggu di atas daripada beli sekarang. Daripada beli sekarang mending sekalian nawar di 6.000 kalau saya. Mending saya itu tapi disclaimer ya, nggak harus diikutin. Kalau mau beli sekarang juga sebenarnya nggak masalah. Atur masing-masing kan. Yang penting punya strategi. Kalau saya seperti ini candle kondisi AAD, saya lebih baik buy on breakout atau sekalian nawar di bawah. Itu ya AAD. Itu aja dulu untuk AAD. Lanjut ADMR yang ditutup di 925, terkoreksi 6,09%. Langsung saja ke teknikanya ADMR. Aduh jelek, saya cut loss 4% saya cut loss. Beli di 1000, cut loss 960. Ya udahlah, bagian dari trading. Kalau enggak saya melorot 7,5% saya loss saat ini kan. Sayang kan? Ini saya cut loss 3%. Kalau saya cari besok gantinya. Cut loss di bawah 5% itu sangat mudah diganti daripada kita hot dan menunggu balik. Menurut saya, bagi saya yang sudah punya sistem trading sih lebih baik saya cut loss. Kenapa? Yaitu mudah, saya ibaratnya untuk cari gantinya. Nggak keganggu psikologi saya kalau cuma 3%. Walaupun mungkin nominalnya rupiahnya besar, tapi nggak keganggu. Saya mungkin cari bisa dapat dari saham lain daripada saya nunggu. Itu kalau saya ya. Tapi kembali lagi di market ini nggak ada ilmu pasti. Nggak ada yang harus dilakukan sesuai aturan peraturan tuh nggak ada. Mau hot bertahun-tahun boleh, mau jual beli dalam per detik juga boleh, per menit, per jam, per 1 hari, per 2 hari, per seminggu juga bisa. Itu ya. Jadi temukan aja Bapak Ibu mana yang cocok psikologisnya dengan Bapak Ibu.
Siap hot, siap, silahkan, nggak salah. Nggak ada yang salah di market nih. Itu, jadi saat ini ADMR jelek, menurut saya jelek. Kita lihat di 880-900 ini seperti apa nanti. Kalau ada perlawanan, ya mudah-mudahan, karena itu juga dulunya support kuat sebelum dia breakout resisten kuat. Resisten kuat jebol, sekarang dia kembali ke support kuat. Mudah-mudahan bertahan, ya. ADMR, lanjut. PTBA yang ditutup di harga 2440 terkoreksi 0,81%. PTBA belum, apalagi kondisi market seperti ini, batubara lagi tertekan, saham batubara masih belum kuat naik walaupun harga batubara itu seminggu kemarin naik 8%. Tapi ya kalau belum kemana-mana biar aja. Gini aja, kalau Bapak Ibu yakin seminggu ke depan rebound nih PTBA, caranya cut loss kalau jebol 2400. Udah gitu aja. Target kemana? 2550, 2600 PTBA. Lanjut. ITMG yang ditutup di harga 22.275 menguat 0,9%. ITMG, nah ITMG mantul dari supportnya risknya kecil, 2,5% buang aja. Kemarin kan waktu itu juga saya bilang 2,5% buang aja kalau dia jebol support. Udah. Jadi target kemana? 23.000 aja. 3%, 4% targetkan ITMG 1 minggu ke depan. Ya. Lanjut. UNTR yang ditutup di harga 21.300 terkoreksi 0,81%. UNTR belum menarik, bisa dead cat bond. Tapi kalau dia bisa tembus 21.500 sih cukup oke lah. Targetkannya 22.500, 23.000 aja UNTR. Jadi seperti itu. Untuk UNTR kalau saya wait and see UNTR. Tapi kalau mau beli silahkan. Karena di harga berapapun saham tuh bisa beli, bisa profit, bisa rugi. Lanjut, DOIT yang ditutup di harga 380 terkoreksi 3,55%. Menurut saya jelek. Tapi kita nggak tahu tiba-tiba 2 hari ke depan dia tembus lagi 400, yaitu di luar kendali. Ya pastinya seperti ini sudah jebol support. Kalau Bapak Ibu udah stop loss ya bener, nggak salah. Salah dong kalau dia naik. Kalau tahu ya di hot. Karena kita nggak tahu kan, kita respon tuh meminimalisir resiko. Contoh kembali lagi sektor finance, bank. Kalau tahu juga dia krediturnya apa, nasabahnya tuh macet di tahun ketiga atau di 2 bulan ke depan macet, dia nggak akan pinjamin. Tapi kenapa dipinjamin? Karena ya itu tadi sudah masuk kriteria, dan kita seperti itu juga trading. Kalau masuk kriteria harus stop loss itu ya. Tapi kembali lagi ke Bapak Ibu, nggak salah kalau memang juga mau hot sahamnya. Tapi kalau terus turun gimana respon Bapak Ibu? Itu aja untuk DOIT. Lanjut. Harum yang ditutup di harga 805 terkoreksi 2,42%. Harum langsung saja ke tekniknya. Harum belum, tunggu di 790 lah. 88 790 780 760 buang kalau berminat ya. Nih hati-hati nih antara dia sideways atau dead cat bond. Kalau pandangan saya untuk uptrend kayaknya berat. Kalau ISG belum berapa ISG. Kalau ISG belum tembus 7.000 kayaknya berat untuk Harum uptrend. Tapi minim bisa sideways. Kalau nggak dead cat bond sideways minimal. Sudah tahu seperti itu kan? Ya udah, kalau dia jebol 770 seperti apa respon Bapak Ibu? Cut loss kah? Itu ya. Jadi itu aja untuk Harum. Tapi pandangan saya sih tetap bertahan. Tetap akan mantul dari 790 780. Harum. Lanjut, BSSR yang ditutup di harga 3.910 menguat 0,25%. BSSR disupport, man nggak tahu kapan dia bisa rebound ya. Jadi kondisi sekarang risknya kecil, 2% aja udah. Kalau ini jebol nih kan sideways trend pendek, antara dia ditarik naik atau dibuang aja, udah. Kalau dibuang ya jual, 2% udahlah buang. Itu untuk BSSR. Lanjut, ABMM yang ditutup di harga 2.930 terkoreksi 2,33%. ABMM wait and see dulu lah. Bisa jadi dead cat bond nih. Tunggu di 2.800 saja. ABMM. Kalau mau nambah, yang masih hot nyangkut atas, kalau mau nambah, apalagi yang ambil dividen karena belum jual, ya press down aja di bawah. Potensi tetap mantul kalau dia ke 2.800. ABMM. Lanjut. Bian yang ditutup di harga 19.875 terkoreksi 0,12%. Bian di situ-situ aja ya udahlah. Nggak menarik juga. Tapi saya suka gimana Bian? Kalau Bapak Ibu takut dia
turun naik lagi, tunggu sampai closing. Kalau closingnya di bawah 19.500 ke atas, silakan. Tapi gimana kalau closingnya tiba-tiba di 17.000? Aduh, pusing juga kalau seperti itu terus kalau kan. Ya kembali ke Bapak Ibu. Di market ini nggak ada ilmu pasti. Tapi kalau Bapak Ibu sudah paham, punya trading plan, punya feeling yang bagus, karena ya pengalaman, karena punya strategi, pasti nggak ada yang kalau gitu. Pasti ya ngikutin trading plannya aja. Ya, itu kalau Bapak Ibu kalau ya hot aja. Cuman ya itu, kalau Bapak Ibu hot saham dan berharap sampai profit baru bisa jual, siap menunggu waktu. Kita nggak tahu waktunya kapan, bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu bisa. Kembali ke Bapak Ibu. Nggak salah juga hot saham asal pakai uang super dingin. Itu ya. Jadi menurut saya saat ini untuk trading Bian belum menarik, walaupun disupport. Tapi kalau suka silahkan. Lanjut, Toba yang ditutup di harga 765 menguat 2%. Toba tadi saya perhatikan tapi takut juga beli bawah ya. Dia rejection naik lagi ya. Adakah peluang bangkit? Mudah-mudahan. Harapan saya sih dia koreksi sampai 680 tuh baru suspect buy. Tapi nggak dikasih. Kita lihatlah satu dari ke depan, kalau bisa tembus 7800 benar. Boleh beli nggak sekarang? Wait and see lah. Lihatlah nanti. Lihat respon market. Saya mau perhatikan Toba besok. Kalau memang bagus mau entry juga. Tapi kan harganya nanggung. Bilangnya jangan beli harga nanggung. Resikonya besar. Saya punya sistem trading ya mungkin saya cut loss-nya ya di situ-situ juga. Mungkin 2% saya buang aja. Karena saya entry-nya lihat bid over. Besok kalau memang bagus saya beli. Ya, tapi kalau Bapak Ibu untuk swing saat ini belum menarik. Jauh dari support. Tapi kembali lagi kalau mau beli silahkan. Lanjut yang terakhir KKGI yang ditutup di harga 362. Terkoreksi 0,54%. KKGI disupport, mudah-mudahan bangkit ya. Target KKGI kalau bisa rebound sih 400. Kalau saham-saham batubara rebound kencang di Juli ini ya, KKGI mungkin 10% mungkin. Cut loss saja kalau jebol berapa? 356 atau 350 jebol buang. Berapa persen tuh? 4% cut loss. Silahkan, rewardnya tadi 10%, 400 KKGI. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneta bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.